ulama, kiai, syekh atau wali sekalipun itu jangan anti tersenyum, nggak perlu. Kan nggak bisa begitu. Artinya begini, mungkin saya lah, nggak usah main. Saya berpura-pura jaga image, citra. Oh, gua kan ustadz, gua kan kiai, gua kan datang apa? Oh, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bil Qur'ani was sunnah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin a'zamil makhluqati wa syafi'il ummah wa ala alihi wa sahbihi al-faizina bidukhulil jannah fi yaumil qiyamah, amma ba'du. Ala hadhihi an-niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadrati sayyidina Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تفضل أستاذ فيصل إلهي. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح وفضل المساجد. حديث نمبر 670. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى رحمة واسعة حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سمك. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو خيثمة عن سمك بن حرب قال قلت لجابر بن سمرة رضي الله عنه أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم كثيرا. كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداة حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في فضل الجلوس في مصلاه بعد صلاة الصبح وفضل المساجد. Bab tentang keutamaan duduk di tempat di mana kita sholat, tidak beranjak. Untuk misalnya pulang ke rumah, kita tetap menunggu di tempat sholat kita. Kapan? Ba'da sholati subhi, setelah sholat subuh. Wa fadlil masajidi, dan juga keutamaan masjid di mana kita sholat berjamaah kemudian tidak beranjak terlebih dahulu. Kapan? Nanti kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Muslim ibn al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Haddathana Ahmad ibn Abdullah ibn Yunus qala haddathana Zuhairun قال حدثنا سماك. وقال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى رحمة واسعة
haddatsana Yahya bin Yahya wal lafdhu lahu qala akhbarana Abu Khaythamata an Simak bin Harbin. Al-Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dari guru beliau yang bernama Ahmad bin Abdullah bin Yunus. Nah, ada yang luar biasa dalam sanad ini. Apa yang luar biasa itu satu sifat yang namanya tawadhu, di mana orang yang lebih tua usianya dan itu sama-sama ulama berguru dengan orang yang lebih muda. Al-Imam Ahmad bin Abdullah bin Yunus ini gurunya Imam Muslim dari kota Kufah, sekarang masuk negara Irak. Ini termasuk guru Imam Muslim yang tua, bahkan yang paling tua. Karena beliau lahir tahun 132 Hijriah. Lahir tahun 132 Hijriah. Padahal Imam Muslim aja nggak sempat ketemu Imam Syafi'i yang kelahiran 150 Hijriah. Ini kan lebih tua. Tapi ke Imam Muslim ketemu. Ini ulama lahir tahun 132 Hijriah. Usianya tua karena wafat di tahun 227 Hijriah. Berapa tulisan Bukhari? Tua. Lahir tahun 132 Hijriah. Wafat tahun 227 Hijriah. Hampir 100 tahun ya. Usia Al-Imam Ahmad bin Abdullah bin Yunus, tapi berguru kepada yang lebih muda. Qala haddatsana Zuhairun. Yang dimaksud Imam Zuhair adalah Al-Imam Zuhair bin Harb, ulama dari kota Kufah juga, kelahiran tahun 160 Hijriah. Tuaan mana murid sama guru? Tuaan murid jauh. Gurunya kelahiran tahun 160 Hijriah. Muridnya kelahiran tahun 132 Hijriah. Kata orang kampung saya, kali ya bang, itu kan jauh tange. Maksudnya jauh tange itu jauh banget. Tapi nggak ada gengsi. Sama-sama ulama besar, tapi saling berguru. Nah, ini beliau wafat tahun 234 Hijriah. Lahir tahun 160 Hijriah, wafat tahun 234 Hijriah. Ini kita ingin mengambil ibrah betapa para ulama itu sudah tidak melihat gengsi lagi. Berarti ini ngaji, menuntut ilmu, menimba dan meriwayatkan hadis semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada kasih reward dari Allah Subhanahu wa taala, kasih penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dilanggengkan itu riwayat hadisnya sampai hari kiamat insyaallah. Namanya selalu disebut qala Al-Imam Muslim bin Al-Hajjaj qala haddatsana Ahmad bin Abdullah bin Yunus, karena ini ulama besar dan banyak Imam Muslim meriwayatkan hadis dalam Sahih Muslim, enggak cuma hadis ini. Nah, guru selanjutnya juga ulama besar. Qala haddatsana Yahya bin Yahya. Jadi ada dua guru yang diambil oleh Imam Muslim dalam hadis ini. Pertama Al-Imam Ahmad bin Abdullah bin Yunus. Yang kedua Al-Imam Yahya bin Yahya. Ini Al-Imam Yahya bin Yahya orang Nisabur, sekarang Iran. Yahya bin Yahya ulama besar dari Iran, tapi bukan Syiah. Kan baru sekarang. Dulu itu Iran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi itulah yang namanya sejarah. Semuanya bisa berubah. Indonesia juga kan hampir berubah. Tahun 65 hampir. Bang Mul, hampir, tapi kita bersyukur kepada Allah, negara kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan negara kita sampai hari kiamat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan kita, sehingga ya tetap ya seperti yang sekarang ini ada kebebasan, tentu kebebasan yang terbatas.
Nah, Imam Yahya bin Yahya ini kelahiran Iran, tepatnya di kota Nisabur, tahun 142 Hijriah. Wafat tahun 226 Hijriah. Kalau tadi temannya tuh Al-Imam Ahmad bin Abdullah bin Yunus 227. Nah, kali ini wafatnya Al-Imam Yahya bin Yahya An-Naisaburi 226 Hijriah. Kelahiran tahun 142 Hijriah. Nah, qala akhbarana Abu Khaythama. Abu Khaythama ini juga nama lain dari Imam Zuhair bin Harb. Kalau dalam bahasa Arab misal namanya kunyah. Kunyah, julukan. Nama beliau Zuhair, julukannya Abu Khaythama, kunyahnya Abu Khaythama. Jadi antara Imam Zuhair dan Abu Khaythama itu adalah orang yang sama. Tadi kan tuh Ahmad bin Abdullah bin Yunus qala haddatsana Zuhair. Ini Yahya bin Yahya qala akhbarana Abu Khaythama. Dia juga. An Simak bin Harbin, ulama Kufah juga. Lahirnya tidak disebutkan oleh para pakar hadis. Jadi saya nggak bisa mengada-ngada tahun kelahirannya. Ini ulama tabi'in yang tidak tercantum, tidak dicatat kapan lahirnya. Tapi wafatnya dicatat tahun 123 Hijriah. Wafat dari Al-Imam Simak bin Harb, seorang tabi'in besar yang meriwayatkan banyak sekali dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wafat tahun 123 Hijriah. Jangan kebalik, kalau tadi itu adalah itu tahun 132. Siapa tuh? Lupa kan? Al-Imam Ahmad bin Abdullah bin Yunus. Lain, tahun 132. Ini wafat Al-Imam Simak bin Harb tahun 123 Hijriah, seorang tabi'in. Qala Imam Simak bin Harb berkata, qultu li Jabir bin Samurah. Aku berkata kepada sahabat yang namanya Jabir bin Samurah. Ada sahabat namanya Jabir bin Abdullah. Ada sahabat yang sekarang kita baca, kita bahas namanya sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma. Jadi Jabir bin Abdullah sahabat, Jabir bin Samurah juga sahabat. Dua-duanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini wafat tahun 76 Hijriah. Wafat tahun 76 Hijriah. Wafatnya sahabat yang bernama Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Lah, Simak bin Harb berkata, qultu li Jabir bin Samurah, aku berkata kepada sahabat Jabir bin Samurah, akunta tujalisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah hal. Itu dalam hadis ini maksudnya adalah hal. Hal itu artinya apakah? Akunta, apakah engkau, wahai guruku Jabir bin Samurah, tujalisu, engkau bergaul, engkau bersahabat. Kata-kata jalasa awalnya kan duduk maksudnya. Maksudnya itu bergaul, bersahabat, ngaji, menimba ilmu, berdakwah, itu maksudnya tujalis. Apakah engkau ini bersahabat, bergaul, menimba ilmu, duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata siapa? Kata tabi'in yang namanya Simak bin Harb kepada sahabat Jabir bin Samurah. Qala, sahabat Jabir menjawab, "Na'am." Iya. Bahkan beliau mengatakan kathiron, sering. Kathir artinya kan banyak. Maksudnya sering. Aku sering dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dalam banyak kesempatan, sering. Bukan hanya kadang, tapi kathir, banyak, sering. Nah, kemudian beliau menjelaskan tentang salah satu kebiasaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana la yaqumu min musallahu alladhi yusalli fihi subha abil ghadata hatta tatlu asy-syamsu. Kana la yaqumu min musallahu, adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqumu, tidak beranjak. Enggak bangun, maksudnya enggak berdiri, enggak beranjak. Min musallahu, dari tempat sholat beliau.
Maksudnya dari mihrab beliau, dari pengimaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi yusalli fihi as-subha, yang Nabi biasa di tempat itu melaksanakan sholat subuh. Awil ghadat, atau Nabi ketika sholat pagi, maksudnya ya sholat subuh. Jadi Rasulullah SAW salah satu kebiasaan dan rutinitas baginda Nabi Muhammad SAW, habis sholat subuh Nabi tidak beranjak. Sampai kapan Nabi beranjak dari tempat beliau sholat, melaksanakan berjamaah bersama para sahabat di saat subuh? Hatta tatlu'ash syamsu, sampai terbitnya matahari. Sampai terbitnya matahari. Ya kalau sekarang mungkin kita agak susah bagi yang melaksanakan kegiatan, apakah kerja, apakah shiftnya mungkin pagi, habis subuh mungkin sudah langsung berangkat. Tapi ini ada satu keutamaan. Artinya apa? Kalau kita ingin seperti Rasulullah SAW, yang tidak terikat kita dengan dunia kerja, usaha, kantor, pabrik, instansi dan lain sebagainya, ya memang harus mandiri. Atau yang punya perusahaan, atau yang mungkin pejabat pemerintah di atasnya, ya bikin aturan. Masuk kerja misalnya jam 8 misalnya gitu. Ya Allah. Di kantor Pemkot Bekasi misalnya, wali kota kita misalnya Bang Pepen misalnya, Saduhari misalnya, buat ya makanya cuman ada syaratnya, wajib sholat subuh di masjid atau musola masing-masing dekat rumah. Nanti ada tanda tangannya, minta tanda tangan imam musola atau imam masjid. Ya, habis itu zikir baca Quran, keluarnya nanti ketika matahari terbit. Seperti jam 8 masuk, seperti apa yang diarahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang itu ada hadisnya lain selain riwayat Imam Muslim. Ini keutamaannya apa sih? Sampai menjadi rutinitas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada satu hadis, ini sahih juga hadisnya. Meskipun riwayat Al-Imam Ibnu Majah, salah satu dari kutubus sittah, tapi ini sahih. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullaha, kemudian dia qa'ada duduk berzikir kepada Allah, hatta tatlu'ash syamsu, sampai kemudian matahari itu terbit. Tsumma yusalli raka'ataini, kemudian sholat 2 rakaat yang kita sebut apakah sholat isyraq, apakah sholat duha. Jangan ngeributin sholat apanya, udah yang mau niat sholat isyraq, sholat isyraq. Oh itu nggak ada sholat isyraq, itu maksud Nabi awal sholat duha. Ya udah nggak laksanain awal sholat duha. Bagaimana yakinnya? Udah dua-duanya benar. Artinya dibenarkan para ulama yang menganalisa. Ya, 2 hadis ini kemudian maksudnya ini sholat isyraq, ini awal sholat duha. Yang terpenting ngelaksanain apa kagak? Ribut doang, ngerjain kagak. Kemudian sholat 2 rakaat. Sabda Rasulullah SAW, kalau itu dilaksanakan, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatin. Dia akan dapatkan ajar pahala haji dan umroh yang sempurna, sabda Rasulullah SAW. Meskipun belum haji, meskipun belum umroh, tapi kalau ini dimudawamakan, dibiasakan, dirutinitaskan, ya Allah, itu luar biasa. Pahala haji, pahala umroh. Udah gitu Nabi bilang tamah. Ada riwayat malah tamat 3 kali. Sempurna.
Tapi jangan minta dipanggil haji, jangan. Lah ente kan belum haji, aku kan dapat pahala haji. Jadi ribut lagi. Ini salah satu bisyarah, satu kabar gembira dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kenapa kok Rasulullah sampai seperti itu membiasakan diri habis sholat subuh nggak langsung beranjak sampai terbitnya matahari. Nah kalau kita bisa seperti ini mungkin udah pensiun, atau mungkin kita punya usaha sendiri yang bisa kita kelola secara mandiri. Ya, anak buah dulu kita suruh ke toko, buka toko, ntar kita belakangan jam 8 habis sholat duha baru kita ke rumah sarapan makan, ya baru berangkat ke toko. Atau kita mungkin seorang owner sebuah usaha, apakah itu usaha kecil, menengah atau besar, kita bisa melaksanakan ini wasiat, ini kebiasaan Rasulullah SAW, kita laksanakan. Karena luar biasa, dapat pahala haji, bukan cuma haji, tapi dapat pahala umrah. Apakah yang biasa? Kagak, yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Nah, faida tala'atis syamsu, kalau matahari itu sudah terbit, qamah, barulah Rasulullah SAW itu beranjak ke rumahnya, menemui istrinya, menemui cucunya, menemui keluarganya. Kalau tidak perang, ya Rasulullah biasa juga ke pasar. Ke pasar itu maksudnya Rasulullah SAW inspeksi, sidak, memastikan kalau yang dijual semua halal, kemudian cara berinteraksi antara pedagang dan pembeli juga benar, tidak ada kecurangan. Itu biasa juga dilaksanakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau beliau bersilaturahim keliling kepada para sahabat-sahabatnya, atau beliau juga suka nengok kalau ada yang sakit, atau juga kalau ada yang wafat beliau bertakziah, atau kalau hari Sabtu beliau berangkat ke satu tempat namanya Quba. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau tiap Sabtu pagi matahari naik, itu Nabi biasa berangkat ke Quba mingguan. Mulazamahnya Rasulullah SAW diantaranya kalau hari Sabtu itu Nabi ke Masjid Quba dan ke kampung Quba. Kadang beliau jalan kaki, kadang juga naik kendaraan. Jadi dua-duanya itu juga dimudawamakan. Itu kalau hari Sabtu. Nabi beranjak kemana nih? Ya tergantung. Kalau Sabtu Nabi beranjak, ya berangkat ke Quba. Itu biasa dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi juga biasa juga. Ketika beranjak, kemudian keluar bencengkrama di salah satu rumah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam misalnya. Itu Nabi juga biasa ngobrol yang bermanfaat. Wa kanu yatahaddatsuna. Yatahaddatsuna ini maksudnya adalah ngobrol. Mereka itu maksudnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasa itu ngobrol bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita jangan membayangkan Rasulullah itu sosok yang serem. Rasulullah itu sosok yang akrab, sosok yang luas, sosok yang ramah, dan ngobrol mau. Bahkan kita baca dari riwayat Imam Muslim ini, apa isi obrolannya? Fayakhuduna fi amril jahiliyati. Fayakhuduna fi amril jahiliyati. Ini para sahabatnya ngobrol di depan Rasulullah SAW urusan yang berkaitan dulu di zaman jahiliyah. Ente kan dulu zaman jahiliyah, apa kerjaannya? Nenggak ente kerjaannya. Di depan Nabi cerita. Tapi nggak gibah, kan ada orangnya. Bercanda maksudnya, bercanda yang halal. Atau sahabat bicara, oh, kita dulu ya Allah zaman jahiliyah, kita ini parah banget begitu dah.
Sahabat itu di depan Nabi. Ya, yang tentu mereka menjaga tidak ada ketersinggungan. Sampai karena itu mereka ngobrol di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayadhakun. Tertawa. Tapi tertawa yang tentu tidak berlebihan. Tertawa coba di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada candaan, tapi candaan yang sehat. Bukan saling ngecengin atau membuli. Canda yang sehat. Bahkan tadi ini hadis ini. Fayakhuduna fi amril jahiliyah. Bicara-bicara, bincang-bincang soal jahiliyah, sampai mereka fayadhakun. Tertawa. Boleh jadi mungkin karena ceritanya agak menimbulkan, ente kayaknya itu lagi mabuk pernah nyungsep kayaknya. Mungkin begitu, karena sampai sahabat itu tertawa. Ya kan kebiasaan orang jahiliyah kan macam-macam. Nah, kalau Rasulullah bagaimana? Wa yatabassam. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu enggak ketawa, tersenyum. Karena memang kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya ibtisam, senyum. Tidak tertawa apalagi sampai terbahak-bahak. Walaupun pernah ada hadis Nabi itu pernah juga tertawa hatta badat nawajidu, sampai terlihat gigi geraham beliau. Tapi jangan kita gambarkan tertawa ya seperti mulut semuanya kebuka. Tapi saya nggak sebut orangnya, jangan, meskipun itu pelawak. Ya tertawa kan, kita ada orang yang tertawa sampai juga kelihatan, tapi tidak sampai parah terbahak-bahak. Itu aja, itu kebiasaan Rasulullah SAW, dengerin sahabatnya bercengkrama, ngobrol, sahabat tertawa, Nabi tersenyum. Artinya selama obrolan itu tidak mengarah kepada hal-hal yang ngomongin kejelekan orang, kemudian itu juga selama tidak ada unsur-unsur yang menyinggung perasaan. Kenapa ada ambil jahiliyah? Maksudnya untuk ngingetin, dulu kita kayak begitu-begitu, ya Allah, parah banget dah, kita kagak lagi dah, jangan sampai kita begitu lagi. Anak cucu kita jangan sampai. Maksudnya begitu. Jadi obrolan ambil jahiliyah, urusan jahiliyah, tapi juga ada ibrah, ada muhasabah maksudnya. Bukan hal-hal yang jorok, bukan. Untuk bermuhasabah. Kalau kita waduh udah jangan begitu. Jadi kan ada hal-hal jenaka. Kita kan sering juga ya apa di pondok atau gitu, kita dulu masa dulu pergaulan, ya kan ada hal-hal yang kadang-kadang lucu. Ya, kita ulang lagi cerita setelah 30 tahun. Misalnya saat reuni, gampangannya begitu dah. Ini reuni SMP, SMA atau masa di kampung dulu. Udah sama-sama tua ini cerita. Nah, itu kan kadang-kadang ada hal-hal yang jenaka yang membuat kemudian tertawa. Selama itu tidak tadi, tidak ngebully, tidak merendahkan, tidak ngomongin kejelekan, tidak jorok dan lain sebagainya. Oleh agama dibolehkan, nggak masalah. Seperti ini para sahabat di depan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ya tabassam, tersenyum. Tapi Rasulullah tersenyum itu memang tersenyum apa adanya, alamiah, tidak dibuat-buat. Itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat itu akan selalu terkenang dengan senyumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu teringat sampai wafat. Sampai wafat para sahabat selalu teringat kebiasaannya dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senyuman yang begitu tulus, senyuman yang begitu alamiah, senyuman yang apa adanya, senyuman yang merupakan ekspresi atau ungkapan penghargaan. Kan ada orang cerita ramai banget, ini mah diam aja. Diam dia. Nih orang-orang yang pada ketawa, nanti kok ngapa sih? Nanti lagi ada masalah atau apa? Orang menimbulkan pertanyaan. Tapi kalau Rasulullah pakai, nah ikut terbawa kebahagiaan. Ya, para sahabat beliau. Sahabat juga akhirnya senang. Rasulullah ya. Nah, gitu.
Itu apa yang merupakan ekspresi kebahagiaan Rasulullah SAW? Ini apresiasi, penghargaan. Jadi sahabat atau orang di depan kita cerita, kita perhatiin, dia ketawa, kita senyum, senang aja, dia senang. Oh iya. Ini orang pada ngobrol di depan, seringkali orang sekarang ngobrol, dia main HP ya. Lah gua cerita, gua kagak dengerin kagak, apa kagak. Giliran dia mah, giliran dia cerita, gua mau dengerin. Itu sesuatu yang simpel dalam pergaulan kita, tapi seringkali kita nggak merhatiin. Seringkali kita ini maunya didengar, tapi nggak mau dengar. Sering kita ini maunya ditanggapi, tapi nggak mau nanggapi, merespon nggak mau. Jadi orang lagi enak, kita mah dingin banget. Gitu. Ya tampillah kita seperti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senang dengan kesenangan orang lain, senyum dengan tertawa orang lain. Jadi sahabat-sahabat itu senang. Nabi aja kalau dipanggil, ya Rasulullah, itu Nabi selalu nengok itu habis badan beliau. Ada yang nengok di samping ini, ya Rasulullah. Nggak pernah Nabi apa? Nggak pernah. Pak Jagus, Pak Jata. Ya kalau kita kan saya dah, ya cukup kita kan. Apaan? Kalau Rasulullah itu sebadan beliau. Kenapa? Menghargai orang yang tadi, manggil yang ngajak ngomong. Ini kan bulan Maulid, kita ingin mengikuti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang senang belajar tulus. Pertama kali mungkin kita nggak tulus, ya kita coba. Nanti lama-lama jadi terbiasa dan menjadi karakter kita, menjadi akhlak kita, menjadi keseharian kita. Senenglah apa yang membuat orang lain tuh bisa kita senengin. Seperti dalam hal ini. Ini hadis kelihatannya simpel, sederhana, tapi inilah yang membuat pergaulan kita menjadi begitu hidup, menjadi langgeng. Hanya butuh senyuman doang, tapi orang udah seneng. Kita perhatiin, ya coba cerita apa sih? Oh iya, dia gelak. Oh iya gitu. Artinya Pak Ustadz, ulama, kiai, syekh atau wali sekalipun itu jangan anti tersenyum, nggak perlu. Saya berpura-pura jaga image, citra. Oh, gua kan ustad, gua kan kiai, gua kan datang apa? Udah? Nggak begitu. Kenapa? Jangan yang lain. Rasulullah aja yang paling mulia, bahkan paling mulia di antara para sahabat, bahkan lebih mulia daripada para malaikat, bahkan lebih mulia dari Jibril sekalipun, enak gaul pergaulannya maksudnya. Pergaulan beliau, bersikap beliau di depan para sahabat. Ramah tamah, bisa ngobrol, bisa bercengkrama, bahkan bisa bergurau yang halal. Kenapa enggak? Nah kalau kita belum, ya kita mesti membiasakan. Bahkan tua muda itu biasa. Ya dengan Rasulullah SAW, karena sahabat itu kan jarak umurnya juga beda-beda. Ada yang masih muda. Nih sahabat Sayyidina Umar masuk Islam itu masih muda, usianya 27 tahun. Masih muda. Sahabat itu 27 tahun, sahabat Sayyidina Umar. Masih muda-muda. Ada yang tua dengan sahabat Abu Bakar, bisa kumpul. Yang lebih muda lagi Sayyidina Ali. Bisa kumpul yang tua dengan yang muda, bisa kumpul dengan saling menjaga tata krama. Masih bisa saling menghormati. Jadi kita juga kalau kumpul dengan yang muda, lu jangan, lu masih bocah, lu songong lu, ya nggak bisa begitu juga. Lihat dulu urusannya itu apa. Kalau urusan kumpul nggak masalah. Rasulullah dengan para sahabat juga biasa itu. Termasuk dengan sahabat ini, sahabat Jabir bin Samurah, waktu dengan Nabi ya masih bocah, masih muda, remaja lah maksudnya, bisa bergaul semuanya. Dengan tadi saya katakan tetap menjaga
tata krama masing-masing dengan menghormati yang lebih tua. Kan ada hadis Rasulullah SAW, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana. Bukan termasuk kami, bukan termasuk umat Nabi Muhammad SAW, ya, orang yang muda kok nggak ngehargain yang tua. Kalau bahasa orang Betawi songong, itu nggak termasuk umat Nabi Muhammad SAW. Tapi juga nggak termasuk umat Nabi Muhammad yang tua kagak sayang sama yang muda. Imbang. Itulah profil para sahabat Rasulullah SAW. Itulah pesan yang disampaikan dalam riwayat ini di hadis nomor 670. Hadis nomor 670 di dalam Sahih Muslim. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan ini sunnah Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina